Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Boritya Warman. Nah, kali ini saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama M. Sani, yang kedua Ratna Sari. Nah, kali ini juga kita akan dibimbing oleh dosen kita, Ibu dosen kita Puspita Ramanopiana. Nah, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo dengan jurusan akuntansi dan mata kuliah auditing 2. Nah, kali ini kami akan membahas tentang audit perolehan dan pengeluaran kas. Audit siklus perolehan dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi yang berhubungan dengan pembelian barang dan jasa. Siklus pengeluaran terdiri dari transaksi, perolehan barang dan jasa, serta pengeluaran kas. Komponen transaksi pada siklus. Transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan terdiri dari transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi pembelian, prosedur permintaan pembelian, prosedur order barang, prosedur penerimaan barang, prosedur penyimpan barang, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pencatatan uang. Transaksi pengeluaran, prosedur pembayaran bukti kas keluar, dan prosedur pencatatan pengeluaran kas. Tujuan audit dalam transaksi dan saldo akun. Yang pertama, keterjadian transaksi pembelian, yaitu mencerminkan barang dan jasa yang baik yang diterima dari pemasok selama periode yang diaudit. Pengeluaran kas, yaitu mencerminkan pembayaran yang dilakukan kepada pemasok selama periode yang diaudit. Dalam saldo akun, hutang usaha yang tercatat mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang ada pada tanggal neraca. Aktiva tetap mencerminkan aktiva produk yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca. Aktiva tidak berwujud mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Dalam transaksi, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit telah dicatat. Dalam saldo akun, utang usaha mencakup semua jumlah yang terutang kepada pemasok barang dan jasa pada tanggal neraca. Saldo aktiva tetap mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Saldo aktiva tidak berwujud mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Dalam transaksi, entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atas aktiva tetap sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Entitas memiliki hak atas aktiva tidak berwujud sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Dalam saldo akun, utang usaha pada tanggal neraca mencerminkan kewajiban entitas kepada pemasok. Entitas memiliki hak atas aktiva tetap yang tercatat pada tanggal neraca. Entitas memiliki hak atas aktiva tidak berwujud yang tercatat pada tanggal neraca. Yang keempat, penilaian alokasi. Dalam transaksi, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Dalam saldo akun, utang usaha dinyatakan dalam jumlah yang benar kewajiban entitas pada tanggal neraca. Aktiva tetap dinyatakan pada kos dikurangi dengan depresiasi akuntansi. Aktiva tidak berwujud
dinyatakan pada kos atau kos dikurangi dengan amortisasi akumulasi. Biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud dicatat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Dalam transaksi, rincian transaksi pembelian dan pengeluaran kas mendukung penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik klarifikasinya maupun pengungkapannya. Dalam saldo akun, utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud diidentifikasi dan diklarifikasi dengan semestinya dalam neraca. Pengungkapan memadai telah dibuat berkaitan dengan utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Fungsi bisnis pada siklus. Berikut adalah contoh siklus perolehan dan pengeluaran kas pada utang usaha. Terdapat transaksi akuisisi dan pengeluaran kas. Pada transaksi akuisisi, terdapat 3 fungsi bisnis, yaitu memperoleh pesanan pembelian, menerima barang dan jasa, mengakui kewajiban. Adapun pada transaksi pengeluaran kas, fungsi bisnis adalah memperoleh dan mencatat pengeluaran kas. Terdapat juga di contoh ada akun yang terlibat, kemudian dokumen atau catatan yang diperlukan. Pada fungsi bisnis transaksi akuisisi, memperoleh pesanan pembelian, dokumen yang diperlukan adalah permintaan pembelian, pesanan pembelian. Kemudian pada fungsi bisnis menerima barang dan jasa, dokumen atau catatan yang diperlukan adalah laporan penerimaan. Pada fungsi bisnis mengakui kewajiban, dokumen yang diperlukan adalah faktur vendor, memo debit, voucher, file transaksi, jurnal, file induk utang usaha, neraca saldo usaha, laporan vendor. Kemudian pada fungsi bisnis transaksi pengeluaran kas, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran, dokumen yang diperlukan adalah cek atau pengeluaran pembayaran elektronik, file transaksi pengeluaran kas, jurnal pengeluaran kas. Kita masuk ke pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk pengujian akuisisi itu meliputi 3 fungsi, yaitu fungsi memproses pesanan pembelian, penerimaan barang dan jasa, mengakui kewajiban. Kemudian pengujian pada pembayaran yaitu yang menyangkut fungsi memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang perlu diperhatikan oleh auditor pada saat pengujian pengendalian adalah harus memastikan otorisasi pembelian, pemeriksaan penyimpanan aset fungsi, kemudian pencatatan yang tepat waktu, dan review independen atas transaksi. Pada otorisasi pembelian, otoritas yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan. Kemudian pemisahan penyimpanan aset fungsi. Sebagian perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Pada pencatatan tepat waktu dan review independen atas transaksi, beberapa perusahaan pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Dalam perusahaan lainnya, pencatatan ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Pengujian pengendalian transaksi pembelian. Fungsi yang terkait: fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan barang, fungsi pencatatan utang, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, fungsi penerima. Dokumen. Bukti kas keluar. Dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah surat permintaan pembelian, surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reparasi, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian tebusan pengakuan oleh pemasok, tebusan fungsi permintaan barang, arsip tanggal penerimaan, arsip pemasok, tebusan fungsi penerimaan, dan tebusan fungsi akuntansi. Laporan penerimaan barang, surat
perubahan order pembelian dan faktur dari pemasok. Catatan akuntansi, register bukti kas keluar atau voucher register, jurnal pembelian, buku pembantu utang, dan buku pembantu sediaan. Aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi pembelian terdiri dari transaksi, salah saji, dan standar. Yang pertama, transaksi permintaan pembelian barang dan jasa. Bagian salah saji, barang dapat diminta untuk tujuan atau kuantitas yang tidak semestinya. Bagian standar, otorisasi umum dan khusus untuk setiap pembelian. Yang kedua, bagian transaksi pembuatan surat order pembelian. Bagian salah saji, pembeli dapat terjadi dengan tujuan yang tidak semestinya. Bagian standar, setiap surat orderan pembelian harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Bagian 3, transaksi penerimaan barang. Bagian salah saji, barang yang diterima kemungkinan tidak dipesan sebelumnya. Bagian standar, setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Bagian salah saji, yang kedua, perusahaan kemungkinan menerima barang yang rusak, kuantitas salah, salah jenisnya, salah barang. Bagian standar yang kedua, fungsi permintaan barang menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dengan data barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang keempat, penyimpanan barang. Bagian transaksi. Bagian salah saji, fungsi gudang dapat memungkin telah menyimpan barang yang dibeli. Bagian standar, penyerahan barang dari fungsi penerimaan barang ke fungsi gudang harus didokumentasi. Yang kelima, bagian transaksi pembuatan bukti kas keluar. Bagian salah saji, bukti kas keluar dapat dibuat untuk barang yang tidak dipesan atau tidak diterima dalam salah pembuatannya. Bagian standar, bukti kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Nomor 6, bagian transaksi pencatatan utang. Bagian salah saji, bukti kas keluar dapat tidak dicatat. Bagian standar, setiap pencatatan ke register bukti keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Bagian kedua, standar pengecatan secara independen posting ke dalam buku pembantu utang usaha, sediaan aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Bagian salah saji yang kedua, bukti kas keluar dicatat dalam akun yang salah. Bagian standar yang ketiga, pertanggungjawaban secara periodik semua formulir bernomor urut tercatat. Aduan akun dan review terdapat pembelian kode akun. Review kinerja secara periodik. Pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Dalam fungsi yang terkait, ada bagian pemasaran atau bagian-bagian lain, fungsi pencatatan utang, fungsi keuangan, fungsi akuntansi biaya, fungsi akuntansi umum, fungsi audit intern, fungsi penerimaan kas. Dalam dokumen bukti kas keluar, dokumen pendukung yang dibutuhkan adalah permintaan cek, kwitansi, dan cek. Dalam catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas adalah register cek dan buku besar. Aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Pembayaran utang.
Dalam salah saji, cek dikeluarkan untuk pembelian yang tidak diotorisasi. Dalam standar penandatanganan, cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya. Dalam salah saji, bukti kas keluar dibayar lebih dari 1 kali. Dalam standar, pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. Dalam salah saji, bukti kas keluar dibayar lebih dari 1 kali. Dalam standar, pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. Dalam salah saji, cek dikeluarkan dengan jumlah yang salah. Dalam standar, pengecekan secara independen antar cek dengan bukti kas keluar. Pencatatan. Dalam salah saji, cek yang dikeluarkan tidak dicatat. Dalam standar, pertanggungjawaban semua menurut nomor urut cek. Dalam salah saji, kesalahan dalam pencatatan cek. Dalam standar, pengecekan secara independen posting ke dalam catatan akuntansi, rekonsiliasi bank secara periodik oleh pihak ketiga yang independen. Dalam salah saji, cek tidak dicatat segera. Dalam standar, pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bonggol cek atau cek stop dan tanggal pencatatannya. Penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian. Terdapat 3 arsesi yang terlibat untuk transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Pada arsesi keterjadian, di transaksi pembelian, auditor melakukan pengamatan terhadap persetujuan atas surat permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, dan pembuatan bukti kas keluar. Pada transaksi pengeluaran kas, auditor boleh melakukan pengamatan terhadap pembuatan cek, pencatatan cek ke dalam register cek. Pada transaksi pembelian, ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama pemasok, dan jumlah moneter dan non-moneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung berikut: bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian yang telah diotorisasi, surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi, dan faktur dari pemasok. Adapun pada transaksi pengeluaran kas, ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register cek dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama debitur, dan jumlah moneter dan non-moneter. Lakukan pula pemeriksaan terhadap dokumen pendukung seperti permintaan cek, bukti kas keluar, dan kwitansi. Pada arsesi kelengkapan, dalam transaksi pembelian, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut, seperti surat order pembelian, laporan penerimaan barang, bukti kas keluar. Periksa secara selintas nomor urut bukti kas keluar yang dicatat dalam register bukti kas keluar. Adapun pada transaksi pengeluaran kas, periksa bukti digunakannya formulir cek bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Pada transaksi pembelian, ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut: laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, dan surat order pembelian. Pada pengeluaran kas, ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan pengusutan ke dokumen dan catatan akuntansi berikut ini: permintaan cek, kwitansi, dan pencatatan ke dalam register cek. Pencatatan ke dalam register bukti kas keluar. Kemudian pada arsesi penilaian dan alokasi transaksi pembelian, untuk sampel yang diambil pada langkah kedua di atas, periksa bukti adanya persetujuan pembelian semestinya untuk setiap transaksi pembelian.
pengecekan independen terhadap pencantuman harga barang dalam bukti kas keluar, dan pengecekan independen terhadap keakuratan perhitungan dalam bukti kas keluar. Kemudian periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun. Pada transaksi pengeluaran kas, untuk sampel yang diambil pada langkah kedua di atas, periksa bukti adanya persetujuan semestinya untuk setiap transaksi pengeluaran kas dan pengecekan independen terhadap penulisan cek dengan bukti kas keluar. Periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu utang dan register cek untuk memperoleh keyakinan bahwa tidak terjadi kekeliruan posting jumlah moneter atau akun. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like-nya, dan jika ada saran silakan komentar. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa stay at home and stay online. Belajar tetap bisa dilakukan secara online di mana saja, kapan saja.